Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Vita Fatimah, NPM 21130531448, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pramuka Siaga. Apa sih Pramuka Siaga itu? Pramuka Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Disebut Pramuka Siaga karena sesuai dengan kiasan masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal masa perjuangan bangsa Indonesia menurut Yosephine tahun 2015. Kehidupan siaga masih berkisar di seputar keluarga yang ada ayah dan ibu. Keluarga merupakan pusat aktivitasnya. Atas dasar hal tersebut, pembinaan Pramuka Siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia. Di dalam Pramuka Siaga terdapat kode kehormatan yang terbagi menjadi dua, yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan yang pertama yaitu Dwi Satya atau Janji Pramuka Siaga, yang isinya 1. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Kode kehormatan yang kedua yaitu Dwi Dharma atau ketentuan moral Pramuka Siaga, yang isinya 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. 2 kode kehormatan tersebut adalah standar moral bagi seorang Pramuka Siaga dalam bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi, kalau ada seorang anggota Pramuka Siaga yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan standar moral tersebut, dia belum bisa dikatakan sebagai Pramuka Siaga seutuhnya. Di dalam Pramuka Siaga terdapat satuan. Satuan terkecil dalam Pramuka Siaga disebut dengan barung, dan satuan terbesarnya disebut perindukan. Sebuah barung beranggotakan paling banyak 10 orang Pramuka Siaga dan dipimpin oleh ketua barung yang dipilih oleh anggota barung itu sendiri. Masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu dari mereka untuk dijadikan sebagai ketua barung utama yang disebut dengan sulung. Sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi. Dan di dalam Pramuka Siaga, seorang pembina Pramuka Siaga Putra disebut atau dipanggil dengan Yangga, dan pembina Pramuka Siaga Putri dipanggil dengan Bunda. Pembantu Pramuka Siaga Putra dipanggil dengan Pakcik, dan pembantu Pramuka Siaga Putri dipanggil dengan Buci. Bentuk barisan dalam upacara Pramuka Siaga yaitu berbentuk lingkaran. Seorang pembina berada di tengah lingkaran tersebut. Ini mengandung filosofi bahwa cara pandang Pramuka Siaga yang masih terfokus pada satu titik. Selanjutnya, tingkatan-tingkatan dalam Pramuka Siaga. Pramuka Siaga dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mula. Kedua, tingkatan bantu. Yang ketiga, tingkatan tata. Tingkatan Pramuka Siaga Mula. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mula
dan Gerakan Pramuka Indonesia menjadikan kata mula ini sebagai nama dalam tingkatan pertama Gerakan Pramuka dalam syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga. Hal ini mengandung filosofi bahwa Gerakan Pramuka Siaga merupakan gerakan pramuka yang paling kecil. Untuk mencapai tingkat siaga mula, calon siaga harus memenuhi syarat-syarat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut. 2. Hafal dan mengerti isi dari Dwi Satya dan Dwi Dharma. 3. Dapat memberikan salam pramuka. 4. Tahu arti kiasan warna-warna bendera kebangsaan Indonesia. Dan tahu bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika bendera kebangsaan Indonesia sedang dikibarkan atau diturunkan. Biasa berbahasa Indonesia ketika mengikuti pertemuan-pertemuan siaga. Tingkatan pramuka siaga yang kedua yaitu siaga bantu. Siaga bantu mengkiaskan tingkatan kecakapan siaga yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Untuk mencapai tingkat siaga bantu, seorang siaga mula harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat yang harus terpenuhi diantaranya yaitu 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga mula sekurang-kurangnya 10 kali latihan. 2. Bersungguh-sungguh dalam mengamalkan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. 3. Tahu arti lambang gerakan pramuka. 4. Dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia. 5. Tahu nama negara, ibu kota negara, dan kepala negara Republik Indonesia. Tingkatan pramuka siaga yang ketiga adalah siaga tata. Tata mengkiaskan tingkat kecakapan siaga telah diikutsertakan untuk menata karya kesiagaan. Pramuka siaga yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka siaga tata dapat mengikuti Pramuka Garuda dalam golongan pramuka siaga. Untuk mencapai tingkat pramuka siaga tata, seorang siaga bantu harus memenuhi syarat. Beberapa syarat diantaranya adalah 1. Rajin dan giat mengikuti latihan perindukan sebagai siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. 2. Dapat memperlihatkan cara mengibarkan dan menurunkan bendera kebangsaan Indonesia dalam upacara. 3. Tahu hari raya nasional dan nama beberapa pahlawan nasional. 4. Tahu sejarah lagu kebangsaan Indonesia Raya. 5. Tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum dalam pramuka siaga. Tanda kecakapan umum untuk siaga terbentuk sebuah janur atau sering disebut mancung, yakni sebuah bunga pohon kelapa yang baru tumbuh. Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa selalu memperhatikan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan pramuka siaga terhadap keluarganya dan orang tuanya. Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Selanjutnya, tanda kecakapan khusus. Selain tanda kecakapan umum, seorang pramuka siaga dipersilakan untuk memilih kecakapan
kecakapan khusus yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Secara umum, syarat kecakapan khusus dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu purwa, madya, dan utama. Tanda kecakapan khusus pramuka siaga berbentuk segitiga sama sisi dengan masing-masing panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Tanda kecakapan khusus dapat dipasang di lengan baju sebelah kanan membentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dengan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Kegiatan pramuka siaga. Kegiatan atau pertemuan yang dikhususkan bagi anggota pramuka siaga adalah pesta siaga. Pesta siaga merupakan pertemuan pramuka siaga dalam bentuk perkemahan besar selama 1 hari tanpa menginap dengan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatannya meliputi permainan besar, permainan siaga, pasar siaga, dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, dan lain-lain. Pesta siaga dapat dilakukan di koordinator desa, kuartir cabang, kuartir ranting, korwil, dan kuartir daerah. Materi selanjutnya adalah upacara pembukaan dan penutupan latihan perindukan siaga. Tata cara upacara pembukaan latihan perindukan siaga yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kebersihan dan perlengkapan anggota. 2. Memilih barung terbaik untuk memimpin upacara. 3. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. 4. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. 5. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. 6. Para pembantu pembina siaga masuk ke lingkaran upacara. 7. Pemimpin upacara mengambil bendera untuk dikibarkan. 8. Pada waktu bendera sampai di pintu upacara, semua anggota perindukan memberi hormat sampai selesai. 9. Pembina upacara membaca Pancasila dan diikuti oleh semua anggota. 10. Pemimpin upacara membaca Dwi Dharma dan diikuti oleh semua anggota perindukan. 11. Pemimpin upacara kembali ke barungnya. 12. Pembina upacara mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anggota perindukan. 13. Pembina upacara mengucapkan doa yang diikuti oleh anggota perindukan. Selanjutnya yaitu tata cara upacara penutupan latihan perindukan siaga. 1. Barung terbaik menyiapkan perlengkapan upacara. 2. Pemimpin upacara memanggil anggota perindukan untuk membentuk lingkaran besar mengelilingi standar bendera. 3. Pembina upacara dijemput oleh pemimpin upacara dan mengambil tempat di tengah lingkaran menghadap standar bendera dan pintu upacara. 4. Para pembantu siaga masuk lingkaran upacara. Pemimpin upacara mengambil tempat di dekat bendera berhadapan dengan pembina siaga. Pembina upacara memberi hormat kepada Sang Merah Putih, kemudian membawanya keluar dari tempat upacara. Pada waktu Sang Merah Putih dibawa keluar, semua anggota perindukan memberi hormat kepada Sang Merah Putih sampai di pintu upacara. Pemimpin upacara meletakkan dan menggulung bendera di tempat yang ditentukan, kemudian kembali ke barungnya. 6. Pengumuman dan pesan pembina siaga. 7. Pembina upacara
mengucapkan doa diikuti oleh anggota perindukan. Barisan dibubarkan. Anggota perindukan minta diri kepada pembina dengan bersalaman. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pramuka siaga. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.